Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini mungkin saya hanya akan memperkenalkan menu-menu dari Bezier yang untuk membuat avatar. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita pakai dalam membuat gambar avatar. Yang pertama ada menu plus, tanda plus ya, yang ini. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan sumbu. Kalau yang ini tanda apa ya namanya, panah ke sebelah kiri, ini untuk menunjukkan kerja kita itu di sumbu yang mana. Misalkan kan ini ada 2 sumbu, jadi kerja kita ini di sumbu yang mana. Nah, seperti ini. Kalau pindah ke sumbu 1, otomatis kerja kita di sumbu 1. Pindah ke sumbu 2, tanda panah ke arah kanan ini, berarti kerja kita ada di sumbu 2. Nah, menu ini, menu lapisan yang ini itu buat mengcopy sumbunya ya, dan yang tanda kurang ini atau tanda minus ini untuk mengurangi sumbunya. Nah, seperti ini. Pindah ke baris kedua ya. Baris kedua ini yaitu untuk pengerjaan sumbu. Tanda plus ini untuk menambah sumbu dari sumbu yang pertama. Jadi kalau yang atas kan tadi buat mengcopy ya, mengcopy sumbu, menambahkan sumbu. Kalau yang tanda plus di bawah ini untuk menambahkan sumbu dari sumbu yang tadi, seperti ini. Semakin kita tarik maka sumbunya akan semakin banyak. Dan yang ini sebentar kita kurangi dulu ya sumbunya biar enggak terlalu banyak. Nah, untuk mengurangi sumbunya itu dengan tanda silang yang ini di bawah tanda plus ya, sebelah kiri. Jadi nanti sumbunya berkurang. Kalau sekiranya kita tidak membutuhkan sumbunya, maka sumbunya kita bisa kurangi dengan tanda silang ini. Nah, baik. Tanda ini, tanda yang kedua yang ada di tengah, yang ini nih, ini untuk pengerjaan sumbu. Untuk membentuk sumbu, kita mau bentukan sumbunya itu seperti apa. Untuk membentukan sumbunya ini, kita perlu mengklik tanda bulatan yang ada pada sumbunya, lalu kita gerak-gerakan sumbunya ini dengan menyentuhnya dengan jari kita. Mau dibentuk seperti apa, maka sumbunya akan kita gerakan seperti ini. Nah, yang tanda panah ke atas, kiri, bawah, kanan, yang ini itu untuk memindahkan sumbunya, menggeser sumbunya secara keseluruhan seperti ini. Selanjutnya, yang tadi ini tanda silang udah dijelasin ya, yaitu untuk mengurangi sumbu. Kalau yang ini untuk mengaitkan sumbunya. Jadi nanti sumbunya menjadi terkait semuanya. Kita klik ya, jadi terkait sumbunya. Nah, seperti ini. Dan untuk pengerjaannya lagi, kita bisa klik lagi tanda yang ini. Nah, seperti ini. Dan ketika kita mengklik tanda sumbu terpisah ini, maka sumbunya akan terpisah kembali. Kalau kita mengklik tanda sumbu menyatu, maka akan menyatu lagi sumbunya. Tanda plus ini yang di samping tanda silang itu untuk menambah sumbunya. Nah,
sumbunya nanti akan bertambah. Kalau sekiranya sumbunya tidak dibutuhkan, kita bisa mengklik lagi tanda silangnya. Kalau sekiranya butuh tambahan sumbu, kita bisa tambahkan lagi sumbunya dengan tanda tanda sumbu plus, tanda sumbu terus ada tanda plusnya ya, seperti ini. Kita bisa membentukkan sumbu-sumbu ini sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Misalkan gambar bunga, gambar apa, terserah kita. Bahkan bisa menggambar orang, menggambar avatar yang saya contohkan. Selanjutnya ada tanda panah ke samping, tanda panah miring ya, atas bawah tapi miring. Tanda panahnya itu untuk mengurangi besarnya gambar. Nah, jadi kalau terlalu besar gambarnya, kita bisa kurangi dengan tanda panah yang ini. Misalkan kurang besar, kita bisa tambah ukurannya. Kurang kecil, kita bisa kurangi ukurannya. Seperti itu. Dan yang tanda terakhir ini, paling kanan, itu untuk memutar. Itu sebagai rotasi ya, untuk memutar gambarnya itu mau kita putar atau tidak. Kita bisa memakai gambar yang ini, rotasi ya, gambar rotat. Kemudian di jajaran sebelah bawahnya ada opacity. Opacity ini untuk mengatur kejelasan gambar. Nah, ke bawah ini ada bagian color. Kalau color ini untuk mewarnai gambar. Ketika gambar terhubung, maka warnanya semuanya akan menyatu atau akan menjadi sebuah kesatuan. Dan ketika gambar terpisah, kalau kita klik tanda sumbu yang terpisah ini, maka ketika kita mengklik warna, maka warnanya hanya pada garisnya aja. Dan ketika kita sambung sumbunya, maka warnanya akan menjadi keseluruhan seperti ini. Dan untuk stroke ini untuk pinggirannya itu mau besar atau kecil ya. Kita bisa atur di sini. Misalkan stroke-nya mau berbeda warna, kita bisa turun ke bawah, ada warna stroke color di sini. Kita bisa pilih stroke-nya, warna stroke-nya sesuai keinginan kita dan kita atur. Nah, seperti ini. Kalau misalkan stroke-nya itu mau warnanya buram, maka kita bisa atur keburamannya pada opacity yang ada di bawah stroke. Stroke width itu di paling bawahnya ada opacity. Kita bisa atur keburamannya di situ. Oke, sekian perkenalannya. Sekian dulu perkenalannya. Insya Allah selanjutnya kita akan belajar gimana caranya membuat sebuah alfa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.